Pagi kelas 11. Pagi Mirza, Rezal, Nehemia, Nathanael, Gabriel, Aiden, Jocelyn, Malvin. Talita pagi. Adik-adik jangan lupa open cam ya. Pagi Nathan, pagi Michael, pagi Patrick. Pagi Kak. Iya, pagi Jonathan Morris. Yuk, satu orang boleh pimpin doa dulu sebelum kita mulai sambil tunggu teman-temannya masuk. Siapa bersedia buat pimpin doa? Minta tolong siapa ya yang mau pimpin doa ya? Bentar. Siapa ya? Pagi Livana, pagi Tio. Minta tolong Michael aja. Michael Mesak boleh pimpin doa nggak Michael? Ya Kak. Ya. Mari. Ini pimpinnya gimana Kak? Iya, ajak teman-temannya berdoa aja dengan Oh, agama masing-masing. teman-teman, mari sebelum kita memulai pembelajaran matematika, sebaiknya kita memulai dalam doa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, thank you Michael. Thank you Kak. Iya. Nah, adik-adik kalau kalian lihat di bahan yang materi yang Kak Bandar kirim di Google Classroom, siapa di sini yang belum bisa akses Google Classroom? Adakah yang masih belum bisa akses? Saya Kak, Siapa tuh? Gabriel Kak. Oh, Gabriel. Loh, Gabriel kan harusnya udah masuk ke grup ini kan? Grup kelas kan IPS sudah kan? Belum Kak, itu nomor mama Kak. Oh, tapi maksudnya udah Kak Bandar invite ke situ kan? Belum ada Kak. Belum. Oke, nanti chat Kak Bandar ya. Nah, nanti Oke, Kak. Gabriel udah dapat akun siswa kan? Akun siswa yang baru. Ya, Kak. Udah. Nah, kalau udah dapat akun siswa yang baru, nanti Gabriel bisa di situ akses kode kelas. Ada menu kode kelas di akun siswanya. Itu tinggal masuk ke Oke Kak. Google Classroom. Ya, kalau bingung nanti chat Kak Bandar, nanti Kak Bandar pandu ya. Oke Kak. Oke Oke, Kak. yuk. Oke, adik-adik, sekarang kita belajar tentang apa itu konsep sudut dalam lingkaran. Siapin catatannya ya. Ini sepertinya udah pernah Kak Bandar kasih waktu di paket B, waktu kalian kelas 9. Kalau yang kelas 9-nya sama Kak Bandar. Atau kelas 8 dulu ya. Tapi yuk, kita belajar tentang konsep sudut dalam lingkaran. Jadi lingkaran tuh nggak cuma sebatas yang kemarin yang kita tahu, tapi lingkaran tuh banyak hal yang bisa kita pelajarin, terutama tentang yang ini. Ini yang sering banyak kalian belum pernah belajar, kayaknya ya. Kita belajar konsep sudut dalam lingkaran. Oke. Nah, di dalam lingkaran ternyata banyak konsep sudut. Di sini Kak Bandar tampilin ada bentuk jam di sini. Ya. Nah, kalau kalian pakai masih jam analog, dia menunjukkan pukul berapapun. Si jam tersebut atau jarum jam yang dua itu yang panjang dan pendek pasti membentuk sebuah sudut. Ya. Mungkin kalian belum pernah paham dengan apa masing-masing nama sudutnya ya. Bukan sudut siku-siku, lancip atau tumpul, bukan itu. Nah, sekarang kita masuk ke konsep sudut yang pertama. Ini sekedar mengulas yang kemarin. Total sudutnya 360, kalau yang area yang kuning itu luas lingkaran, kalau yang garis merah itu keliling. Ya. Nah, ini kan ada segitiga. Oke? Nah, nanti di konsep sudut dalam lingkaran pun itu nanti akan relate dengan bentuk segitiganya, tapi nggak semua.
Ya, kita langsung masuk ke yang pertama aja. Yang di pertama dibilang sudut pusat. Nah, ada namanya sudut pusat dalam lingkaran. Apa itu sudut pusat? Sudut pusat itu sudut yang terbentuk oleh dua jari-jari. Ya, terbentuk oleh dua jari-jari, lalu kemudian karena dia terbentuk oleh dua jari-jari, maka berpotongan sudutnya di titik pusat lingkaran. Oke, titik sudutnya berada di pusat lingkaran, dibentuknya oleh dua jari-jari. Dua jari-jari tersebut berpotongannya di pusat lingkaran. Lalu syarat yang ketiga, garis lengkungnya di depan daerah sudut tersebut disebut dengan busur. Kalau lihat dua syarat ini, ini kan termasuk syarat dari sebuah juring, ya kan? Jadi sudut pusat itu biasanya identik dengan sudut yang ada di juring. Sampai sini siapa yang bingung? Itu dulu deh. Sudut pusat itu terbentuk oleh dua jari-jari berpotongan di titik pusat. Titik pusatnya ada di titik sudutnya ada di pusat lingkaran. Garis lengkungnya itu disebut dengan busur. Itu syarat juring ya dua ini. Nah, contohnya begini. Ini titik pusat bukan? Gambar yang pertama ini titik pusat bukan? Oh iya, jangan lupa open cam ya adik-adik ya. Karena Kabandar record dan nanti juga hasil recordnya dikirim buat laporan pembelajaran. Kalau yang gambar pertama ini kira-kira ini sudut pusat bu? Bukan. Bukan. Gimana? Pet? Bukan. Alasannya kenapa? Jarinya nggak berpotongan di pusat. Gimana? Sorry, kecil banget suaranya Pet. Jari-jarinya nggak berpotongan di pusat. Jari-jarinya nggak berpotongan di pusat. Oke, sekarang pertanyaan Kak Bandar, apakah garis A dan B ini jari-jari? Oh, bukan. Bukan. Ya, dibilang jari-jari kalau dari titik pusat ke sisi keliling ini kan? Berarti ini bukan sudut pusat. Ya, dua syarat nggak terpenuhi. Garis lengkungnya betul ini busur, tapi misalkan ini M ya, AM itu bukan jari-jari, dan B ke M juga bukan jari-jari. Ya, hanya satu syarat yang terpenuhi, jadi dia bukan sudut pusat. Ya, oke, gambar yang kedua. Apakah ini sudut pusat? Gambar yang kedua ini apakah sudut pusat? AO itu jari-jari bukan? Garis AO ini jari-jari bukan? Jari-jari ya? O ke B jari-jari bukan? Jari-jari. Titik sudutnya ada di pusat lingkaran, betul. Kan? Terus daerah di depannya lengkungnya disebut busur, betul. Berarti ini sudut pusat. Sudut pusat itu yang berarti yang ini. Dari gambar ini udah dapet belum? Ini kan sebetulnya juring AOB. Ya kan? Ini kan juring AOB. Karena dua syaratnya itu memenuhi syarat juring sebetulnya. Dibatasi oleh dua jari-jari, terus di depannya disebut dengan busur.
Oke? Sampai sini aman? Ada pertanyaan nggak? Mana ya? Yuk, yang ini sudut pusat atau bukan? Oh iya, jangan lupa open cam ya, ya di sini cuma beberapa yang open cam yang kita lihat. Gambar yang kedua itu open cam bukan? Atau gambar yang tengah-tengah? Sudut pusat bukan? Aman nggak? Ini sudut pusat bukan yang kedua ini. Ini ada juringnya, ada busurnya betul. AO ini jari-jari, tapi O ke sini kan bukan jari, ini jari-jari juga. Tapi ini ke sini kan bukan jari-jari, ini namanya tali busur kan kemarin. Maka ini bukan sudut pusat. Bingung ya? Bedain sudut pusat atau bukan? Karena syaratnya kan cuma 3 ini yang harus dipenuhi buat sebuah sudut pusat. Oke? Aman? Lanjut ya. Yuk, kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini kira-kira sudut pusat atau bukan? Sudut pusat atau bukan? Kira-kira. Gambar itu. Gambar yang keempat ini sudut pusat atau bukan? Ini diemnya bingung atau gimana? Kak Bandar nggak ngerti. Diemnya bingung. Lebih tepatnya udah stres aja sih kak. Enggak, stres kenapa? Kan 3 syaratnya harus terpenuhi kan, intinya itu doang. Pokoknya dibikin stres saja. Janganlah. Kalau dibikin stres nanti stres beneran loh. Emang udah beneran. Hati-hati Tio, ucapanmu didengar loh. Nanti dikabulkan Tio, bahayanya itu nanti. Iya. Tuh sampai ke Sudut riset, pusat. kenapa ke refresh sendiri loh Google-nya. Keren. Kenapa Fet? Kenapa Fet? Oh iya, sudut pusat. Sudut pusat. Alasannya apa? Suka-suka gue. Karena memang memenuhi 3 syarat. Memenuhi 3 kriteria itu. Nah, sekarang pertanyaan Kak Bandar. Kalau memang dia sudut pusat, berarti ini besar sudutnya berapa? 90. 180. 180 Iya kan? 180. Ini Alah ya. 180. Ini 180. Juta. Oke. Kriteria disebut sudut pusat, besar sudutnya maksimal berapa? Ini pertanyaan Kak Bandar mancing nih. Sebuah sudut dibilang dia sudut pusat kalau maksimalnya di angka berapa? 359 Pak. Itu sih ngasal sih. Coba. Ada yang tahu nggak? Maksimal dia disebut oleh sudut pusat lingkaran tuh kalau besar sudutnya berapa sih?
dikatakan sebuah sudut itu adalah sudut pusat di dalam lingkaran. Kalau dia punya besar sudut berapa? Jen cari Google Jen. Ijen lagi bikin video dia, nggak bisa diganggu dia. Lagi sibuk dia. Aku. Sok Udah sibuk, amat lo aja. sok sibuk 360 dia sekarang. berarti. Sok sibuk. Hah? 360 berarti. Itu dari mana sumbernya? Dari gua. Disebut sudut pusat kalau dia maksimal sudutnya berapa range? 450. Itu sih udah ngasal sih. Penting jawab, guys. Bukti eksistensial. Kayaknya Tio belum minum obat kayaknya. Sebuah sudut disebut oleh dengan sudut pusat kalau dia punya range berapa? Ada yang tahu? Besar sudut pusat di angka berapa range-nya? Sekitar 180 sampai 360 kan? Hmm? 180 sampai 360. Itu sudut pusat atau sudut refleks? Sudut pusat. Sudut pusat. Iya. Coba cek lagi. Seru nih pelajarannya, harus kalian banyak tahu tentang sudut. Jenis-jenis sudut apa aja. Maksimal di berapa sih? Ada yang tahu nggak sudut pusat tuh maksimal di berapa? Jangan sedih gitu dong mukanya guys. Aduh, ini masih materi. Kemarin kita masih bisa happy-happy loh, ketawa, masih happy guys. Ini kok jadi sedih gini. Aduh, nggak tega Kak Bandar lihatnya. Maksimalnya 360 Kak. Maksimalnya 360. Oke, dari berapa berarti startnya? Dari kalau sudut pusat berarti dari 0. Oke, Michael dapat dari Kayak mana? bensin dong dari 0. Michael dapat dari mana tuh? Mencari. Mencari di mana? Sumbernya di mana? Source. Di Otak. Bukan di ya? Google. Oh, Ada, share screen dong? Di HP. Iya. Oh, oke. Coba boleh bacain. Atau screenshot kirim di grup kelas 10 coba. Di grup kelas 11. Oke Biar Kak. kita bisa lihat. Screenshot kirim di grup kelas 11. Kelas 7 aja gimana Kak, kelas 7? Kan udah naik, dia mau turun lagi ke kelas 7. Waktu masih ada Kak Aldo. Harus manggil Kaldo dulu berarti. Mm-mm. Dia mau manggil. WA aja WA. Kak Aldo sini balik. Aduh, ini kayaknya dia udah salah minum obat ini atau belum minum obat. Aman, Tio, aman. Dunia nggak separah itu kok. Tenang aja, tenang. Presiden kita masih sama, belum berubah. Jadi jangan terlalu dipusingin ya. Justru itu masalahnya. Jogetin aja, jogetin aja. Daniel Abraham mana tuh? Oke, ada? Udah Kak. Bentar. Yuk kita sama-sama lihat yuk yang dikirim sama Michael.
besarnya berkisar, jadi belum ada angka yang pasti ya. Oke. Nah, coba lihat bawahnya, sudut refleks. Sudut refleks itu range-nya di antara 180 sampai 360. Nah, kebayang nggak kalau misalkan logikanya begini, Bang? Logika sederhananya begini. Bentar, Kak Bandar gambarin. Oke, sekarang kita masuk ke sudut refleks dulu. Nanti kita bahas kebesaran sudut pusat tuh ya. Ini Kak Bandar skip dulu ke sudut refleks. Nah, pengertian sudut refleks itu, yang seperti tadi ada di grup, sudut refleks itu sudut yang letaknya di belakang sudut pusat. Nangkep ya? Sudut refleks itu posisinya dia di belakang sudut pusat. Sampai sini dulu clear ya. Nah, sementara keterangannya tadi sudut refleks itu kan range-nya di antara 180 sampai 360. Iya kan? Sampai sini aman nggak? Nah, kalau misalkan dia 180 sampai 360 dan ternyata sudut pusat itu tadi informasinya sudut pusat itu range-nya di antara 0 sampai 360. Berarti kira-kira masuk akal nggak? Sudut pusat besarnya 0 sampai 360. Kita berpikirnya lebih mendalam, lebih kritis. Sabanar coba aja kalian berpikir secara logis nih. Sudut refleks itu letaknya di belakang sudut pusat. Sudut refleks itu yang ini, yang 2x ini. Si 2x ini adalah sudut refleks. Dan si sudut pusatnya itu ini sudut pusat. Nah, kalau ini range-nya di antara 180 sampai 360, kira-kira mungkin nggak kalau misalkan si sudut pusat itu range-nya di sini, 0 sampai 360 juga? Enggak. Nggak mungkin. Biasanya sampai 180. Iya, mentok paling dia di 180. Atau di bawah 180. Jadi dari sini kita ngerti bahwa sebetulnya yang dimasukkan kategori sebuah sudut pusat kalau dia range-nya di antara 0 sampai 180. Bukan sampai 360. Karena kriterianya kalau misalkan dia disebut sudut pusat sampai 359 lah gitu ya. Berarti kan sebetulnya di belakangnya sudut pusat nggak ada sudut refleks lagi dong. Iya enggak? Sementara kriterianya sudut refleks itu nggak mungkin di bawah 180 derajat. Nangkep nggak sampai sini Kak Badar bilang? Nggak nangkep. Bingungnya di mana? Seru nih diskusinya. Yuk, kita diskusinya nggak usah debat kusir, kita diskusinya hangat aja. Karena kita lagi mencari presiden yang hangat sekarang ya, guys. Oke. Yuk, kalau misalkan sudut refleksnya 180 sampai 360 range, mungkin nggak kira-kira sebuah sudut pusat besarnya 359? Sementara di belakang sudut pusat itu pasti ada sudut refleks yang besarnya minimal 180. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Kenapa Kak Bandar bawa ke sudut refleks? Karena tadi di bawahnya itu ada keterangan sudut refleks range-nya 180 sampai 360. Supaya kita bisa kriteriakan bahwa si sudut pusat itu sebetulnya nggak 0 sampai 360, tapi dia cuma mentok 0 sampai maksimal paling 180. Kayak tadi, gambar yang keempat. Jadi dibilang sudut pusat, kalau dia kriteria besar sudutnya di 0 sampai 180. Karena kalau udah di 180, bukan sudut pusat lagi namanya, tapi sudut refleks.
Sudut refleks itu sudut yang letaknya di belakang sudut pusat. Bisa diterima nggak? Aman ya? Iya. Semoga ini bisa diterima karena kalau kalian nanti tetap berpadu sama yang tadi, nah dia kan cuma kasih kisaran tuh, nggak ada angka pasti kan? Ya. Nah itu bukti bahwa sebetulnya sumber, nggak tahu itu pakai AI atau pakai Google tadi Michael cari. Nah, nggak semua sumber yang ada kalian bisa search itu adalah sebuah kebenaran. Gitu. Atau sebuah ilmu yang memang pasti. Ya, harus diuji juga gitu. Ya, nangkap ya. Jadi kita udah belajar dua sudut di dalam lingkaran. Sudut pusat itu maksimalnya sampai 180. Sudut refleks range-nya di antara 180 ke atas sampai 360. Nangkap ya? Aman ya? Oke. Nah, kemudian kalau dibilang sudut refleks, lihat ada sudut ABC di sini. Sudut ABC ini adalah disebut dengan sudut keliling, tapi nanti kita bahas sudut kelilingnya. Nah, khusus untuk case ini, si X ini adalah sudut keliling. Nah, kalau sudut keliling yang menghadap busur yang sama, ini busur besarnya busur AC. Nah, sudut keliling ini, si X ini kan menghadap busur AC. Sudut refleksnya juga menghadap busur AC. Kalau sudut keliling dan sudut refleks itu menghadap busur yang sama, maka sudut kelilingnya aturannya begini. Setengah dari sudut refleksnya. Sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut refleks itu adalah setengah dari sudut refleksnya besarnya. Sudut ABC ini sudut keliling. Sudut refleksnya tadi SF. Nah, syarat ini bisa dipakai kalau keduanya menghadap busur yang sama. Kayaknya. Oke. Sudut keliling sama dengan setengah sudut refleks kalau dia menghadap busur yang sama keduanya. Sampai sini aman? Sampai di sini aman nggak? SK tuh apa tuh SK? SK itu sudut keliling. Jadi kalau misalkan kalian ketemu nanti sudut keliling dan sudut refleks yang menghadap busur yang sama, maka kalian wajib pakai konsep ini, sudut keliling sama dengan setengah sudut refleksnya. Begitu adik-adik. Ya. Oke. Ini hubungan sudut keliling dan sudut refleks. Ya. Kalau tadi hubungan sudut pusat dan sudut refleks itu kalau sudut pusat itu di belakangnya ada sudut refleks. Atau sudut refleks itu letaknya di belakang sudut pusat. Gitu. Aman ya? Sampai di sini clear ya? Yuk, kalau clear kita balik ke sudut keliling. Nah, apa itu sudut keliling? Yang pertama kriterianya dia berada di keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu area yang di pinggiran sini adik-adik. Ya, di pinggir-pinggir sini di area sini.
Di sini ada pertemuan titiknya di sini, ya kan? Pertemuan titiknya di sini. Titik sudutnya di keliling lingkaran. Lalu kemudian dibentuk dari dua tali busur, bukan dibentuk dari jari-jari, tapi dibentuk dari dua tali busur. Oke. Sudut keliling itu terbentuk dari dua tali busur. Kalau salah satunya terbentuk dari jari-jari seperti ini, ya, ini bukan sudut refleks. Ini bukan sudut keliling. Ini tali busur, ya. Misalkan ini AM. AM ini tali busur. BM ini juga tali busur. Maka ini adalah sudut keliling. Kriterianya sudut keliling harus terbentuk dari dua tali busur. Bukan dibentuk oleh tali busur atau jari-jari. Kalau sudut pusat dibentuk oleh dua jari-jari, tapi kalau sudut keliling dibentuk oleh dua tali busur. Itu. Sampai di sini ada yang bisa paham nggak? Atau ada yang bertanya nggak? Oke? Nangkap ya? Maka yang gambar pertama itu bukan sebuah sudut keliling. Gambar yang kedua juga bukan sudut keliling. Yang ketiga sudah jelas bukan sudut keliling. Kenapa yang pertama bukan sudut keliling, Kak? Karena garis, misalkan ini, garis AM ini kan diameter. Ini kan diameter. Sementara syaratnya adalah harus terbentuk dari dua tali busur. Kalau satunya diameter atau satunya jari-jari, dia bukan termasuk sudut keliling. Oke? Kak Bandar cukup kasih 3 ini aja hari ini, sebelum kalian nanti mabuk. Jadi Kak Bandar harap 3 konsep ini dikuasai dulu, dan kriteria masing-masingnya nanti kita bahas di minggu depan ya, hubungannya seperti apa. Tadi yang jelas hubungan sudut pusat dan sudut refleks, kalau kita mau tulis ya. Kalau kita mau tulis tadi tentang sudut pusat dan sudut refleks, nah, kalau sudut pusat ditambah sudut refleks itu hasilnya harus 360 derajat. Ini hubungannya. Lalu kalau sudut keliling dan sudut refleks menghadap busur yang sama, itu hubungannya sudut kelilingnya sama dengan setengah dari sudut refleksnya. Oke? Bisa dipahami adik-adik? Ya. Jadi ini penting kalau nanti misalkan kita ketemu dengan beberapa soal yang berkaitan dengan sudut dalam lingkaran. Ya. Gak usah bingung, sebenarnya ini hal yang simple, karena tapi kalau kalian masih baru ketemu, baru tahu gitu ya, jadi rasanya kok sulit banget. Enggak sesulit itu. Ya. Ntar kita belajar hubungan ketiganya. Mereka punya hubungan yang cukup unik ketiganya nih, sudut pusat, sudut keliling, sama sudut refleks. Oke? Jangan mual ya. Kalau mual nanti malah nggak masuk pelajarannya, tapi dinikmati saja. Ditelan aja dulu. Ya, dikunyah dulu, ditelan, diolah dulu, nanti dengerin rekamannya. Kalau bingung, pegangan. Kalau nggak bingung, ya udah berarti masukkan berhasil gitu, bisa dicerna dengan baik ya. Kalau pencernaan kita lagi nggak bagus kan, atau yang dimakan lagi nggak bagus, kan suka sakit perut atau mual, pusing gitu ya. Semoga ini makanan yang bagus lah buat kalian ya. Oke? Sejauh ini aman? Aman ya? Jangan pusing ya. Jangan senyumnya jangan gitu dong. Kayak nggak yakin bahwa Kak Bandar tuh ngasih yang gampang gitu. Ini gampang guys, ini gampang. Nanti yang bikin maboknya di akhir, itu namanya tentang garis singgung. Ya, nanti ini masih gampang. Kita naik satu tingkat. Pokoknya pelajarin aja bahan yang Kak Bandar kasih di GCR ya. Supaya kalian bisa makin oke tentang lingkaran. Oke? Yuk, kita absen dulu yuk.
segini dulu aja hari ini. Nanti kalau kebanyakan kaliannya mabok. Ya. Jadi hari ini kita belajar apa aja? Ada yang tahu? Apa aja? Sebutin dong satu-satu kita belajar apa aja. Kita review dulu bentar sebelum kita absen. Sudut pusat, refleks, dan keliling. Oke, sudut pusat apa itu sudut pusat? Kriterianya. Ben. Dibentuk Terbentuk. dua jari yang ketemu di Titik pusat lingkaran. Oke. Sudut keliling apa, Tio? Keliling-keliling gitu sudut. Sudut keliling ini itu Pak. Dibentuk dari apa? Orang namanya sudut keliling-keliling. Sudut keliling. Terbentuk dari apa biasanya? Malvin, sudut keliling terbentuk dari apa, Malvin? Bentar Pak, saya menjawab. Oh, belum. Sudut keliling itu kalau terbentuk dari apa nggak tahu, tapi pokoknya si sudutnya itu ada di Keliling lingkaran. Iya, Terbentuk udah oleh itu doang yang diingat. terbentuk Dua oleh buah tali busur. tali rapi ya. Nah, iya. Nanti benar loh kau jawab tali rapi nanti di ujian. Gak benar jebak nanti jawaban. Oke. Itu sudut keliling ya. Tali tambang aja biar Oke. kuat. Sudut Tali refleks. pinopa. Talita, apa tuh sudut refleks? Apa sih yang disebut sudut refleks? Letaknya di mana? Besarnya berapa? Hubungannya dengan sudut keliling apa? Letaknya ada di belakang sudut di Pusat. belakang sudut pusat. Ya itu yang Besarnya aku berapa? ingat. Besarnya 180 sampai 180 sampai 360. Iya. Jadi kalau di bawah 180 bukan sudut refleks ya, tapi masih sudut pusat. Iya. Oke, lalu kemudian hubungannya sudut keliling sama sudut refleks. Kalau dia menghadap busur yang sama gimana? Besarnya sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut refleks. Gimana dia? Yaitu setengah dari sudut refleksnya. Ya, sudut keliling yang menghadap busur yang sama dengan sudut refleksnya itu besarnya setengah dari sudut refleks. Ya. Jadi kalau bingung nanti dengerin lagi rekamannya. Kak Bandar harap di minggu depan kita udah masuk ke hubungan ketiga sudut ini biar makin jago ya. Yuk, kita absen yuk. 3, 2, 1. Oke, adik-adik, thank you buat hari ini. Selamat belajar. Bahan di GCR-nya dipelajarin dulu ya. Biar nggak pusing nanti ya. Oke, thank you semuanya. Sampai ketemu lagi di minggu depannya di hari Selasa. Bye-bye. Makasih. Oke, semuanya. Bye-bye.